Pelaku kejahatan selalu menemukan cara untuk mengambil kesempatan dalam masa sulit. Mengaku sebagai petugas COVID-19, dua pelaku kejahatan di dua tempat yang berbeda berhasil menggasak perhiasan korban, seharga hingga puluhan juta rupiah. Mengaku sebagai petugas COVID-19, Sudarto, warga Gisidrono, Semarang, berhasil menggasak perhiasan emas milik warga Gladaksari, Boyolali. Dalam aksinya, pelaku memberitahukan bahwa korban mendapat bantuan. Untuk meyakinkan korban, pelaku menawarkan mengantar korban mengambil langsung bantuan tersebut. Dalam perjalanan, pelaku meminta perhiasan korban untuk dilepas dan dititipkan ke pelaku. Pelaku kemudian menyuruh korban kembali ke rumah untuk mengambil IKTP dan kartu keluarga. Saat korban kembali ke rumah, pelaku kabur membawa perhiasan korban. Pelaku yang akhirnya berhasil ditangkap mengaku melakukan kejahatan tersebut guna memenuhi kebutuhan ekonomi dan bayar hutang. Sementara itu di Padang, Sumatera Barat, dua pelaku yang juga mengaku sebagai petugas COVID berhasil melakukan penipuan dengan cara diduga menghipnotis korban. Saat datang ke kediaman Erlinda Wismai, korban penipuan, pelaku menyuruh korban untuk diperiksa kesehatannya karena terpilih sebagai perwakilan warga bebas COVID-19. Erlinda diminta membersihkan badan dan mengenakan baju kebaya. Korban juga diminta membuka gelang seberat 50 gram senilai hampir 50 juta rupiah dari tangannya. Saat Erlinda selesai mandi, pelaku yang salah satunya wanita telah kabur dari rumah Erlinda. Mirisnya, 3 hari sebelumnya seorang warga di daerah tersebut juga ditipu dengan modus yang sama. Pelaku berhasil membawa kabur perhiasan korban seberat 35 gram emas, bernilai hampir 35 juta rupiah. Tim TV One mengabarkan. Hati-hati pemirsa, karena banyak oknum yang menggunakan kondisi pandemi COVID seperti saat ini. Ternyata faktanya di lapangan ada beberapa petugas COVID-19 palsu yang justru ini merampok atau melakukan tindakan kriminalitas. Kita akan berbincang langsung dengan kedua narasumber. Ini sudah ada Erlinda, korban penipuan petugas COVID-19. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Erlinda. Pagi, Mbak Rati. Kemudian juga ada Bayu Yulianto, sosiolog dari Universitas Indonesia. Selamat pagi Mas Bayu. Selamat pagi, Mbak. Semoga ini Bayu yang di studio, ada Bayu juga yang tapi asli dua-duanya ini. asli ya, bukan palsu ya. Saya mau ke Ibu Erlinda dulu. Ibu Erlinda, sebelumnya kami turut prihatin atas musibah yang menimpa Ibu, Bu. Boleh di-share kepada kita sebenarnya bagaimana sih ceritanya sehingga Ibu bisa menjadi korban dari petugas COVID-19 palsu ini, Bu? Gini Mbak Dewi, Mbak Rati. Ya. Sebenarnya kronologisnya udah kita sama-sama kita ketahui, udah 5 hari berjalan waktu, udah kita ceritakan selama ini. Ya, kasusnya sama aja yang saya ceritakan sebelumnya itu, Mbak Rati. Paginya saya jalan-jalan pagi, terus saya pulang sampai di rumah saya duduk di terasan. Datanglah yang perempuan mendekati ke pagar, yang laki-laki duduk di motornya. Yang perempuan ini karena dia manggil saya langsung berdiri ke dekat dia, ke dekat pagar itu. Dia mengatakan dia dari tim kesehatan. Terus saya percaya, saya buka pintu pagar sampai di garasi mobil. Dia nanya, Ibu terpilih sebagai tim kesehatan, tim sehat selama COVID, katanya. Terus saya diutus dari bidan Isnyarti, nanti dia ke sini bersama dokter dan rombongan. Saya juga dokter anak. Saman, kebetulan saya dah ingat aja sama teman saya, gak kenal sama saya, emang anaknya dokter. Karena saya menganggap dia anak saya, anak teman saya itu, saya persilakan masuk. Ya saya, gak usah lah saya kayak gitu kan, gitu saya. Yang lain aja lah, yang juga masa tidak ada konfirmasi sebelumnya. Tapi karena saya menganggap anak teman saya disuruh persilakan masuk, saya dah percaya aja, dah saya mandi dulu, saya pulang dari jalan-jalan, saya jalan, saya sudah mandi, setelah mandi ditungguin saya mandi, katanya ibu nggak usah pakai baju, nanti kebaya, ya nggak muat kebaya, saya kan masa besar, nanti kebaya saya aja. Pas saya mandi, saya pakai kebaya saya itu,
Katanya nggak usah pakai kebaya dulu, buka baju ibu itu, nanti saya lulur ibu dulu katanya supaya bersih. Yalah dilulur badan saya pas di dalam rumah itu setelah saya mandi. Pas melulur itu, disitulah dia kesempatan mengambil pertama ngapain ibu pasang-pasang ini, susah melulur. Kayaknya saya masih ingat-ingat dia menaruh di meja. Terus yang muka kedua saya tidak ingat lagi. Setelah dilulur tangan saya itu, saya disuruh bersih-bersih lagi kamar mandi menghilangkan luluran itu. Terus setelah saya dari kamar mandi, dia anak itu tidak ada lagi. Saya langsung, mana kakak tadi gitu, saya bilang sama saya. Dia tidak ada lagi. Baru saya sadar, mana gelang saya diletakkan di meja tadi gitu. Rupanya tidak ada lagi. Saya situ kesadar saya. Berarti saya sudah ketipu deh, anak ibu sudah ketipu. Saya langsung pergi ke depan rumah, saya bilang sama KRT depan rumah saya, saya ketipu, ini udah ambil perhiasan semuanya. Terus dia kaget, langsung dikelilingin kompleks, dikejarnya saya pakai motor. Terus tidak ada ketemu sama dia, udah pada pergi, dia mungkin itu pas saya di kamar mandi bersih-bersih itu dia udah pergi jauh gitu. Sampai di situ Mbak Ratih. Ibu, pelaku ini menyatakan dengan jelas nggak dari petugas mana, petugas kesehatan mana, kemudian bawa identitas nggak Bu? Bawa identitas nggak? Oh enggak, disitulah kesalahan saya Mbak Ratih. Saya udah langsung percaya saya dari kesehatan, tim COVID. Jadi saya langsung buka pagar, pas di garasi mobil, saya di situ bincang-bincang dulu. Ini ibu terpilih sebagai ini, saya diperintahkan ibu punya Ismiarti, nanti dia rombongan dan dokter ke sini. Saya dokter anak Salman. Saya udah langsung terpikir aja anak teman saya ini emang dokter gitu. Pikiran saya emang anaknya teman saya. Saya juga enggak kenal sama anak teman saya itu, cuma kayak saya dapat informasi dari teman saya ini anaknya dokter gitu. Jadi saya udah langsung percaya, saya persilakan dia masuk. Pas disampai dalam rumah itulah saya tidak ada lagi pikiran kemana-mana. Apa alasan mereka kok ibu sampai disuruh lulur segala Bu di situ? Katanya untuk bersih-bersih, nanti kan orang itu mau datang, jadi ibu dibersihkan dulu, lulur-lulur. Kan ibu sebagai tim sehat selama COVID ini katanya. Nah Bu, waktu 2 orang datang ini mereka pakaiannya seperti apa Bu? Pakaian dinas? Pakaian bebas di situ saya juga ada kecurigaan, tapi nggak bisa ngomong-ngomong kayak apa gitu. Kayak udah apa aja gitu, udah nurut aja. Pertama saya bilang, kok pakaian dinas? Kok nggak ada pakaian dinas? Dia datang gitu. Tapi saya nggak terutarakan apa yang di hati saya ini nggak tersampaikan gitu, nggak keluar gitu. Okay. Nah, apa namanya Bu? Di rumah memang pada saat itu hanya Ibu Erlinda saja Bu? Waktu kejadian itu saya berdua sama anak saya itu kecil kelas 6 SD, dia sibuk dengan daringnya, dia belajar di dekat saya itu, tapi dia tidak memperhatikan saya gitu. Dia mengejarkan tugasnya mau diserahkan jam 11, kejadian ini jam 10, jadi tidak itu perhatikan sama ibu saya gitu. Tapi Ibu masih ingat ciri-ciri dari pelaku Bu? Ciri-cirinya dia orangnya agak berbadan lah gitu, enggak gemuk kali, pokoknya tegap gitu orangnya, badannya gitu. Ibu Erlinda, ini sebenarnya kalau Ibu sendiri menilai apakah Ibu kena hipnotis atau memang justru dengan kesadaran Ibu melakukan hal tersebut Bu? Kayaknya namanya hipnotis itu kan di luar kesadaran. Kayaknya saya udah tidak ada kesadaran lagi kayaknya mungkin. Tapi saya bisa ngomong-ngomong terutarakan ngomong saya, tapi tidak apa lagi tuh omong saya itu tidak. Pertama aja kita menangkis-nangkis pertanyaan apanya, apa yang disampaikannya saya tangkis. Saya kan kok saya yang dipilih, saya juga tidak ada informasi sebelumnya, masih ada saya nangkis-nangkisian menolak dia gitu. Tapi udah lama-kelamaan saya udah itu aja ngikut aja sama dia lagi gitu. Karena lebih-lebih dia bilang juga dia tim dokter anak teman saya. Dia tidak mendahului dari rombongan. Jadi sebenarnya tidak pakai minus gitu pikiran saya waktu itu gitu. Jadi percaya karena disebut anak temannya ibu gitu ya? Iya, anak temannya saya langsung aja saya disukai sama itu. Kata-kata yang satu. Saya mau ke Mas Bayu nih sebagai sosiolog untuk melihat fenomena ini, Mas Bayu. Dari ceritanya Bu Erlinda yang bisa Anda tangkap dulu garis besarnya apa, Mas Bayu? Iya, Mas Bayu dan Mbak Rati. Pertama-tama saya turut prihatin sama Bu Erlinda ya atas apa yang dialami, musibah yang dialami gitu.
Nah, tetapi dari secara sosiologis saya mau menyatakan bahwa dari sisi masyarakat, saya kira ini mungkin gejala-gejala puncak gunung es ya. Mungkin kejadian yang dialami Bu Erlinda juga mungkin saja banyak terjadi beberapa tempat yang lain gitu ya. Dengan modus yang mungkin beragam tapi ada kemiripan gitu. Nah, saya mau lihat dari sisi masyarakatnya sendiri, Mas Bayu dan Mbak Rati. Yang pertama, saya kira situasi pandemi sekarang, kondisi pandemi sekarang ini meningkatkan semacam kecemasan sosial di kalangan masyarakat, social anxiety di kalangan masyarakat. Nah, kecemasan sosial ini yang kemudian membuat anggota masyarakat, sebagian besar anggota masyarakat itu makin merasa insecure ya. Insecure karena apa? Karena nggak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Dari sisi ekonomi juga, mereka juga banyak juga orang-orang yang kemudian kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian. Mungkin ini tidak berlaku untuk kasus Bu Erlinda, tetapi secara umum ini kita melihat ada kecenderungan seperti itu. Orang semakin merasa insecure karena kehilangan mata pencarian, kehilangan usaha, nggak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Mungkin juga kebiasaan untuk berjumpa dengan sanak saudara juga semakin minim gitu ya, karena terbatasi oleh PSBB atau segala macam lah seperti itu yang tidak bisa dilakukan yang biasa dilakukan pada situasi normal tapi tidak bisa dilakukan di situasi pandemi. Nah, ini meningkatkan rasa insecure di kalangan masyarakat gitu ya. Itu yang kemudian saya katakan tadi, ada satu kecemasan sosial di kalangan masyarakat itu yang terus-menerus meningkat ya. Yang tadinya hanya persoalan kesehatan, COVID, tapi kemudian persoalan ekonomi, persoalan sosial, dan segala macam. Yeah. Persoalan politik apakah ada? Mungkin saja, gitu. Okay. Apalagi dengan semakin maraknya berita-berita di media sosial dan segala macam. Itu juga saya kira turut berkontribusi pada situasi kecemasan yang terus meningkat di kalangan masyarakat. Okay, itu yang pertama. Yang kedua boleh disambung nanti nggak, Mas Bayu? Oke. Kita harus jeda dulu soalnya ya. Oke. Nanti kami akan kembali sesaat lagi.